Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Keuangan Publik. Di sini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Evaluasi Kinerja Anggaran Program Stunting Menggunakan Dana Alokasi Khusus atau DAK Kota Surabaya. Kemudian saya akan membacakan sistematika penulisan. Yang pertama terdapat pendahuluan, yang kedua kerangka kerja mental, yang ketiga diagram alir prisma, yang keempat metode penelitian, yang kelima analisis nilai guna uang, yang keenam hasil dan pembahasan, yang ketujuh data tren prevalensi stunting nasional, yang kedelapan faktor pendukung dan penghambat, yang kesembilan upaya mengatasi, yang kesepuluh keterbatasan penelitian, kemudian yang kesebelas atau yang terakhir kesimpulan. Perkenalkan, saya Aulia Jasmine Zalfani Azara dengan NIM Mahir 005 dengan rekan saya Kezia Febrina Dia Krista dengan NIM 012. Pada bagian pendahuluan, stunting terjadi akibat kekurangan nutrisi jangka panjang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan dan berdampak pada pertumbuhan fisik serta kemampuan berpikir anak di masa depan. Pemerintah Indonesia menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas melalui peningkatan layanan dan anggaran kesehatan. Salah satu upaya dilakukan lewat pemanfaatan dana alokasi khusus atau DAK, termasuk di Kota Surabaya yang berhasil menurunkan angka stunting. Namun, keberhasilan ini belum tentu menunjukkan penggunaan anggaran yang optimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi efektivitas penggunaan dana tersebut. Lalu, pada bagian kerangka kerja mental, pendekatan value for money atau VFM digunakan untuk menilai apakah anggaran sudah digunakan secara optimal. Tidak hanya dari sisi penggunaan tetapi juga pada hasilnya. Terdapat 3 indikator utama yang disebut indikator 3E. Yang pertama, ekonomi, yakni penggunaan biaya sehemat mungkin dengan tetap menjaga kualitas. Yang kedua, efisiensi, pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan output yang maksimal. Yang ketiga, pada efektivitas, yakni tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan. Selanjutnya terdapat alur diagram kerangka kerja mental. Pada slide ini ditunjukkan alur kerangka kerja dalam penelitian. Proses dimulai dari dana alokasi khusus atau DAK, kesehatan sebagai sumber anggaran pemerintah untuk program penanganan stunting. Data tersebut digunakan untuk berbagai program seperti layanan kesehatan ibu, intervensi nutrisi, serta program puskesmas dan posyandu. Setelah itu, kinerja anggaran dievaluasi menggunakan pendekatan value for money, yaitu melalui aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dari evaluasi tersebut, dapat dilihat bahwa keberhasilan penurunan stunting di Kota Surabaya tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tepat. Selanjutnya terdapat diagram alir prisma, yakni Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis. Pada slide ini ditunjukkan diagram alur prisma yang digunakan dalam pemilihan literatur penelitian. Metode ini bertujuan agar data yang digunakan lebih valid, transparan, dan sistematis. Proses dimulai dengan mengidentifikasi 120 artikel dari berbagai sumber yang relevan. Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, jumlah artikel menjadi 80. Kemudian diseleksi kembali hingga diperoleh 35 artikel yang memenuhi kriteria kelayakan. Pada tahap akhir dipilih menjadi 20 artikel utama yang digunakan dalam analisis penelitian. Dengan pendekatan prisma tersebut, hasil penelitian menjadi lebih terstruktur dan dapat dipercaya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Metode ini disusun agar seluruh proses penelitian berjalan secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode SLR atau Systematic Literature Review, serta dengan analisis dokumen. Proses SLR ini dilakukan melalui 4 tahapan berdasarkan model Prisma, yaitu identifikasi, screening, uji kelayakan, dan inklusi. Data diperoleh dari sumber-sumber terpercaya seperti Google Scholar, Jurnal Sinta, serta publikasi resmi pemerintah dalam rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2025, sehingga data yang digunakan tetap relevan dan kredibel. Pada tahap analisis, penelitian ini menelaah secara mendalam sumber-sumber utama seperti jurnal ilmiah dan laporan kinerja pemerintah. Pencarian data dilakukan menggunakan kata kunci sebagai berikut: stunting, anggaran kesehatan, dan kinerja keuangan publik. Pendekatan ini bertujuan untuk menghubungkan teori dengan kondisi nyata di lapangan supaya lebih akurat dan kontekstual.
Penelitian ini menggunakan konsep value for money atau pendekatan 3E, yaitu ekonomi. Jika dilihat dari sisi ekonomi, kita bisa melihat kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas kebutuhan. Lalu yang kedua ada dari sisi efisiensi, yaitu yang menilai penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output. Yang terakhir ada efektivitas, yaitu mengukur sejauh mana program mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi, alokasi anggaran mencerminkan komitmen pemerintah dalam penanganan stunting. Dari sisi efisiensi, penyerapan anggaran sudah tergolong cukup optimal. Namun, pada aspek efektivitas masih terdapat kendala, terutama dalam koordinasi lintas sektor dan pelaksanaan di lapangan, sehingga target belum tercapai secara maksimal. Hasil penelitian menunjukkan adanya tren positif pada alokasi dan penyerapan DAK kesehatan di Kota Surabaya periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Peningkatan anggaran ini sejalan dengan penurunan signifikan angka stunting dari 26,9% menjadi 1,6% pada tahun 2023 dengan target 0% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang baik berperan penting dalam keberhasilan penanganan stunting di Kota Surabaya. Keberhasilan tersebut didukung oleh sinergi antara pendanaan DAK dan APBD yang dialokasikan secara tepat melalui anggaran dan program kesehatan. Kunci utamanya terletak pada efisiensi anggaran dan kolaborasi lintas sektor, sehingga setiap anggaran yang digunakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Secara nasional, prevalensi stunting menurun dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 21,5% pada tahun 2023. Meskipun menunjukkan penurunan, tren ini sempat berfluktuasi pada tahun 2021 dan sempat cenderung lambat dibandingkan dengan penurunan yang terjadi di Kota Surabaya. Analisis data nasional menunjukkan bahwa penurunan signifikan hanya terjadi di awal periode, kemudian cenderung melandai. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya hambatan struktural yang perlu diatasi agar penurunan stunting dapat berjalan lebih konsisten dan optimal di tingkat nasional. Beberapa faktor pendukung yang ditemukan antara lain tentang ketersediaan anggaran, kesiapan tenaga kesehatan, dan sistem birokrasi yang cukup efisien. Sementara itu, hambatan utama meliputi perbedaan data antar instansi, kendala administratif dalam penyaluran dana, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan beberapa langkah yang strategis. Langkah pertama yaitu penguatan kebijakan berbasis data melalui integrasi sistem digital seperti sinkronisasi aplikasi Sayang Warga dengan EPPJBM. Lalu yang kedua, ada peningkatan kolaborasi lintas sektor melalui forum TPPS agar intervensi lebih menyeluruh. Yang terakhir, yaitu penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi SIPD serta pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala hingga tingkat kelurahan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat dan penanganan stunting secara lebih tepat dan efektif. Kemudian pada bagian kesimpulan, berdasarkan pendekatan value for money atau 3E, kinerja anggaran penanganan stunting di Kota Surabaya menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari hubungan antara disiplin fiskal dan penurunan angka stunting yang signifikan. Dari sisi efisiensi, sistem anggaran per akun berhasil meningkatkan penyerapan DAK hingga 92% dan mengurangi hambatan birokrasi. Sementara dari sisi efektivitas, kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan kader Surabaya hebat berhasil menurunkan angka stunting dari 28,9% pada tahun 2021 menjadi 1,6% pada tahun 2023. Namun, masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi data antara sistem nasional dan aplikasi lokal. Oleh karena itu, diperlukannya penguatan integrasi data, penyederhanaan pelaporan digital, serta peningkatan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan langkah tersebut, efektivitas dan keberlanjutan program penurunan stunting di Kota Surabaya diharapkan dapat terus terjaga. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai evaluasi pemanfaatan dana alokasi khusus dalam penanganan stunting di Kota Surabaya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.